Oke, balik lagi di channel Tools Project. Yes, kali ini kita bakalan bikin tips lagi buat teman-teman yang mau update pengereman tetapi budgetnya terbatas. Karena saya juga merasakan saya mau update pengereman tetapi budget saya juga terbatas. Jadi mudah-mudahan pemikiran saya, isi hati saya bisa saya tuangkan di sini, juga kita bisa sharing sama-sama. Oke, buat lengkapnya jangan kemana-mana, tetap di channel Tools Project. Yuk langsung ke videonya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dari awal kita bikin video sampai sekarang. Walaupun memang subscriber kita masih melaju perlahan tapi pasti, tapi sekarang kita udah sampai 1000. Makasih banyak yang udah tetap stay di channel Tools Project, tetap mantengin video-video dari kami, dan kami juga sadar video ini dibuat atas dasar curahan hati ya, kebanyakan curahan hati apa yang ada dalam pikiran saya tuangkan di video, dan alhamdulillah banyak juga dari teman-teman yang terbantu. Dari komen-komen yang saya baca juga saya ngelihatnya seperti itu. Makasih juga yang udah komen, ngasih saran, masukan, dan lain-lain. Insya Allah kita bakalan terus bales komen teman-teman yang komen ke video-video kami. Mudah-mudahan video kami terus masih bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya mau ingetin lagi, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Langsung ke videonya yuk. Oke, step pertama yang bisa teman-teman lakuin adalah ganti selang rem. Nah, ganti selang rem dengan yang braided. Mau mereknya apapun, mau TDR, KTC, Hell sekalipun, terserah. Tapi tadi di awal, tips ini berlaku untuk teman-teman yang budgetnya terbatas. Jadi sesuaikan dengan budget. Saya pakai TDR udah lama juga. Udah dari motor ini baru, berarti motor ini udah 4 tahun, hampir 5 tahun. Nggak problem, nggak ada bocor, nggak ada apa. Jadi yang penting adalah original atau otentik atau genuine. Terserah mau mereknya apa-apa, yang penting ori. Jangan yang KW atau merek abal-abal. Itu bahaya, bisa rembes, bisa bikin rem blong. Oke, tadi sampai ke pembahasan ini ya, selang rem. Kenapa diganti dengan yang braided? Karena selang rem yang standar itu dia masih memiliki muai atau mengembung saat pengereman terjadi gitu. Saat teman-teman mulai ngerem, itu di selang rem standar itu terjadi pemuaian. Itu kita bilang mengembung lah, pengembung gitu. Walaupun emang cuma sedikit, tapi akibatnya pengereman jadi tidak presisi atau tidak pakem. Nah, jadi seperti itu alasannya kenapa teman-teman yang pertama harus ganti selang rem dulu. Oke, step 2 atau langkah selanjutnya yaitu teman-teman mengganti disc brake, rotor atau piringan. Sama aja ya sebutannya, itulah pokoknya piringan lah, ganti piringan dengan diameter yang lebih besar. Terserah mau floating mau non floating, terserah, yang penting diameter lebih besar. Dengan teman-teman mengganti disc atau rotor yang lebih besar, itu sama dengan memindahkan titik beban jadi lebih luar. Dimana kalau titik beban pengereman jauh lebih luar, semakin luar artinya semakin besar piringan, titik beban akan semakin luar. Semakin luar titik beban, pengereman akan lebih mudah, motor akan lebih cepat berhenti. Dengan effort teman-teman mengerem sedikit, motor sudah bisa langsung berhenti. Nah, seperti itu. Mungkin untuk mereknya lagi-lagi sesuaikan kebutuhan, nggak harus mahal, yang jelas harus ori. Kalau misalkan ada substitusi dari motor lain yang disc brake-nya lebih besar, boleh aja, itu nggak masalah. Jadi seperti itu. Oke, langkah ketiga atau langkah selanjutnya adalah penggantian dari master rem. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, "Bang, kenapa nggak kaliper, Bang?" Nah, oke, saya jelasin. Kenapa nggak kaliper? Kalau teman-teman pasti ganti kaliper, pasti upgrade dari 1 piston ke 2 piston tentunya kan? Atau langsung 4 piston. Walaupun sebenarnya di 4 piston untuk motor matic dengan cc 150 sebenarnya terlalu gimana ya, over budget atau over effort gitu loh. Jadi sebenarnya dengan 2 piston aja atau bahkan 1 piston aja, motor matic 150 atau motor-motor standar nggak masalah gitu. Kalau alasannya untuk estetika, untuk look, untuk fashion, itu hal lain. Kita nggak bahas sekarang, nanti kita bahas di lain waktu. Jadi teman-teman bisa upgrade di bagian master rem. Nah, kenapa master rem? Bukan kaliper seperti tadi yang saya bilang. Karena master rem dia menghasilkan tekanan atau kompresi
untuk mendorong piston yang ada di kaliper. Nah, percuma kalau misalkan kompresi atau tekanan di sini rendah tapi pistonnya udah 2, membutuhkan tekanan yang lebih tinggi. Hasilnya apa? Bisa lebih pakem, bisa memang pakem atau bekerja, tapi rem akan terasa dalam. Nah, akibatnya apa rem terasa dalam? Ya, tidak presisi. Teman-teman saat membutuhkan kesigapan atau respon pengereman, ya jauh lebih tidak respon. Jadi sebaiknya ganti mas rem. Nah, mas rem ini nih unik nih. Jadi kayak misalkan Aerox. Saya misalkan punya budget berapa ya? 400 atau di bawah 500. Saya pengen ganti mas rem radial. Nggak ada duit. Tapi saya bisa ganti pakai R25. Kenapa pakai R25? Karena kompresinya lebih tinggi daripada standarnya. Karena bawaannya aja kalipernya R25 sudah 2 piston. Jadi jelas ininya juga pasti lebih tinggi kompresinya. Itu kalau misalkan saya tidak mementingkan fashion, hanya mementingkan fungsi. Tapi kalau teman-teman pengen dapat dua-duanya, ya silakan, banyak pilihannya. Yang jelas, teman-teman harus ganti dari aksial. Nah, sedikit saya ulas masalah master rem. Master rem itu ada 2 tipe. Yang pertama aksial, yang kedua radial. Aksial itu teman-teman mendorong dari sisi pinggir, seperti rem standar. Kalau teman-teman pernah lihat master rem Nissin aksial, memang dia pakai tabung atas ya, pakai tabung luar, tapi kan dia ngedorongnya tetap dari pinggir kayak gini. Itu namanya aksial. Tingkat kepresisiannya itu masih lebih presisi yang radial, jauh lebih presisi yang radial. Walaupun tipe yang termurah sekalipun gitu loh. Jadi teman-teman bisa upgrade ke master rem yang tipe radial. Artinya dia pompanya itu langsung di depan. Mungkin teman-teman banyak yang lihat kan, ada yang puter-puteran dari depan atau setelan ininya dari depan. Ya itu namanya master rem radial. Kalau aksial modelnya seperti ini, jadi kayak standar lah. Nah, tingkat kepresisian jelas beda. Jadi silahkan tentukan kebutuhan teman-teman. Mau itu, saya butuh fungsinya aja bang, nggak butuh fashionnya. Ya udah, cari substitusi motor sejenis. Sorry, bukan motor sejenis ya. Motor dengan brand sama atau motor apapun yang memang bisa dipasang di motor teman-teman dengan kompresi yang jelas lebih tinggi daripada standarnya atau tekanan yang lebih tinggi dari standarnya supaya ngedorong piston lebih baik. Oke, mungkin seperti itu untuk langkah ketiga. Lanjut ke langkah keempat. Oke, langkah keempat atau langkah terakhir nih dalam pengereman, teman-teman bisa ganti kalipernya. Nah, kaliper ini juga unik, sama halnya dengan master rem. Kaliper itu teman-teman bisa pakai substitusi. Misalkan Aerox, NMAX, Lexi bisa pakai punya R15. Kenapa pakai R15? Karena R15 juga udah 2 piston. Kalau ini masih 1 piston. Bracketnya sama. Secara look ya tinggal cari warna aja. Yang standarnya R15 ada warna gold kan ya. Yaitu mungkin akan merubah secara look. Secara fungsi jelas lebih pakem karena dia 2 piston. Kalau ini standarnya 1 piston. Nah, tapi kalau saya pengen yang branded, saya bisa ambil Nissin, bisa ambil Brembo, bisa ambil apa aja. Terserah. Tapi balik lagi, saya recall lagi, sesuaikan kebutuhan. Tips ini untuk teman-teman yang budgetnya terbatas. Jadi kalau saya dengan budget terbatas tapi saya pengen pengen look dan pengen fungsi, saya akan ambil kaliper dari R15 dengan harga 350.000 sampai 400.000 aja. Gitu. Jadi balik lagi, sesuaikan kebutuhan teman-teman. Dari mulai tadi yang pertama selang rem, kemudian yang kedua rotor atau disc brake, yang ketiga master rem, yang keempat kaliper. Jadi semua brand terserah, yang penting original dan sesuaikan budget. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin sekian video dari kami Tools Project membahas tips seputar pengereman untuk upgrade. Judulnya upgrade pengereman kaum mendang-mending kali ya. Sama halnya dengan saya tentunya, saya pengen banget upgrade pengereman. Kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya gatel banget, pengen ganti radial. Ini kaliper juga pengen ganti ya. Oke, kalau piringan saya udah pakai PSM udah cukup lah. Mungkin ada penyalur dana atau sponsor yang mau mensponsori motor ini, Aerox yang kurang proper, ya boleh nanti kami share rekeningnya supaya Aerox saya lebih cantik terlihatnya. Jadi kalau konten kan lebih bagus gitu ya. You serious? Tapi janganlah nanti kayak pengemis online lagi. Oke, mungkin segitu aja video dari kami Tools Project. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Mudah-mudahan tips ini berguna, bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada masukan dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, subscribe juga, tinggalkan komentar.
sharing juga ke teman-teman lainnya supaya video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.